Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk hari Rebu. Berapa hari lagi hari Jumat yang penuh keberkahan, di mana umat Islam untuk menjalani ibadahnya, sholat Jumatnya, dan juga yang kebiasaan atau terbiasa untuk amal sedekah dan apapun kegiatan daripada ibadahnya dengan kebiasaannya, insya Allah MBKU dengan keluarga cemaranya dan promotornya adalah Bang Roni Putre Betawi, mengajak dimanapun keberadaannya, ayo kita biasakan, kita galakkan bikin menu masakan di hari Jumat. Sedikit banyaknya kalau kita sudah terbiasa, insya Allah semuanya buat obat pikiran sumpek, obat pikiran susah galau, obat segala penyakit yang kronis. Syaratnya niatnya, punya keyakinannya yang kuat, bukan karena kita memberi sedekah, memberi kebaikan dengan lantaran sebab semuanya Allah. Di sini kuncinya adalah satu keyakinan yang kuat. Jangan dengar kata orang. Kalau dengar kata orang, pendapat orang, insya Allah iman dan keyakinan kita akan merosot. Lama-lama nggak kebiasa, akhirnya istiqomah. Ada kalamnya deh. Kalamnya masih mengasihkan. Kalamnya kita masih kekurangan. Kalamnya kita belum berkecukupan. Kalau kita untuk memberi segala sesuatu, kita beri aja. Buat keluarga kita, handai dan tolan kita, bener, nggak salah pendapat itu. Cuman terkadang kita berpikiran pendek, nggak panjang. Kalau kita itu yang kita punya pemikiran, berapa banyak orang yang di bawah perhatian orang lain yang berlebihan harta atau berkecukupan, ingin diberi juga. Kadang-kadang kita sedekah, amal segala sesuatunya kepentingan buat keluarga, orang lain tidak dipikirkan, fakir miskin, anak yatim yang lainnya. Makanya nggak salah. Yang kaya, yang kenyang hanyalah golongan. Golongan. Begitu susah baru cari deh fakir miskin, anak yatim dan kaum duafa. Dicari dah yang di pinggir kali, yang mengais-ngais daripada sampah, yang menganuin daripada got, yang menyapu jalan, dicari, minta doanya. Nggak mungkin dia minta doanya kepada kiai, kepada ini, kan? Pasti dia minta doa tuh, walaupun dikasih nasi sebungkus, apapun diminta doanya. Nah itulah. Kalau udah susah, udah kepentok, cari orang, cari guru. Cari yang doanya mustajab. Waduh, kan? Padahal di depan mata kita setiap hari kita lihat
di dua telinga kita dengar anak yang nggak di sekolah tiap pagi, ada orang miskin punya anak dua, ya, berebut tentang sarapan pagi sore, dia belum makan, pendidikannya pun ya udah begitu susah, mereka jadi bulian kita, jadi omongan kita. Apakah itu ajaran agama kita dan guru-guru kita yang mengajarkan? Awas, hati dan batin nanti dipertanyakan segala sesuatunya. Tentang sholat, tentang segala sesuatunya, itu kepentingan kita kepada Allah. Akan tetapi di samping itu banyak sunnah Nabi. Segala sesuatunya ajaran Nabi. Harta semua titipan. Kekayaan semua titipan. Berapa banyak yang kita lihat. Iya. Dia megah-megah, dia makan enak. Iya. Dia nyupir mobil mewah, nggak tahu hasilnya. Dan hasilnya ada di dalam bui. Dan banyak fitnahan. Itu pun tetap masih disanjung. Mereka tidak pernah berpikir, ya, bahwa segala sesuatu harta yang dia miliki adalah titipan. Yuk. Pagi-pagi Bang Roni Putra Betawi ngoceh, udah hari Rebo. Ayo yang punya kegiatan tiap hari Jumatnya, ya kan? Yang punya kebiasaan untuk tiap harinya berbagi, mengasihi, ya, menyayangi. Ayo, jangan dengerin kata orang berucap demikian yang tadi tuh. Kita masih kekurangan, keluarga kita masih kekurangan. Anda udah yakin mereka tidak pernah untuk berbuat baik kepada orang lain atau menolong orang lain. Makanya kalamnya begitu. Jadilah orang-orang demikian, padahal udah ngerti tentang agamanya, tentang ilmu segala sesuatunya. Jadilah. Jadi apa? Penghasut. Jadilah, ya, memakan bangkai saudaranya sendiri. Jadilah, ya, tuh, berbuat jolim. Jadi udah semuanya. Nah, yang imannya nggak kuat, yang biasanya kebiasaan setiap hari dipupuk itu belok dah. Iya, apa ucapan? Iya, gua tiap hari berbuat baik sama orang. Iya, Allah nggak disertai sama Nabi. Ya gimana mau Allah kabul? Iya, kesehatan kita 24 jam napas, ya, oksigen yang kita dikasih sama Allah, kita lupain Allah. Iya, ya akhirnya ngikut deh kata orang. Akhirnya terus deh. Iya, Allah tarik semua hartanya. Miskin deh, susah. Yang usahanya yang tadinya maju, belangsak. Iya. Akhirnya sedekahnya jadi penyesalan. Akhirnya perbuatan baiknya jadi penyesalan. Habis sudah. Iya, semua Allah ambil, padahal itu titipan. Iya. Kita cuman cuman jadi saluran. Ada juga yang pendapat, wah, iya kan? Ini ada orang baik. Padahal dia mampu. Wah, dimanfaatin dia orang baik. Ya kan, dengan kalam begini begitu ya. Padahal dia mampu, dia ada. Iya, itu tanda-tanda orang munafik dan jolim tuh begitu. Dia tahu agama, dia ngerti segala sesuatunya. Iya, itulah. Iya, mampir lah pagi-pagi, iya kan? Udah hari Rebo, biasa kegiatan Bang Roni Putra Betawi. Ayo, ya, udah zaman susah, udah zaman segala sesuatunya, ya, bayar pajak, ngikutin yang begitu kita kuat, mampu, kita ikutin. Tapi ajaran yang segini, ya, entengnya, menurut aneh, segini, kagak beratnya, iya, kita masih mengikuti hal-hal yang tersebut. Ya, awas, ya. Aneh bikin kegiatan cuman mengajak biar pikiran kita tenang, penyakit kita yang kronis biar hilang, usaha kita biar berkah. Ayo,
dimanapun berada bikin kegiatan, insya Allah ya, doa-doa yang mengais-ngais sampah, mengais-ngais rongsokan, mengais-ngais yatim, doanya insya Allah mustajab ya, bisa membuka arasnya Allah. Iya, udah begitu aja, maafin biar redo segala sesuatunya. Kalau salah ya dari Bang Roni, kebenaran dari Allah Ta'ala, iya gak? Iya, bodo amat orang mau ngomong apa ame gue punya jiwa, emang gue pikirin, iya. Yang penting ajaran guru dan nenek gue tetap gue jalanin. Oke, demikian adanya hari Rebo. Tanggal berapa sekarang? 1 apa 31? Ya. Gitu, intinya gitu. Udah berbalik lagi bulan. Siap, ya kan? Bulan Ramadan sudah kita lalui. Ya. Bulan Syawal sedikit lagi juga sudah hilang dari hadapan kita. Mari, ayo kita balik ke laptop. Maafin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat, maju ke depan, jangan berpikiran ke belakang. Oke, saudara seiman dan seakidah.